Nah pemirsa, tepat di belakang saya dan juga Pak Abdul sudah tertera ya, ini ada bangkai kapal Barcelona 5 yang terbakar kemarin ya Bang ya. Inilah penampakan langsung bangkai kapal Barcelona 5 yang terbakar 2 pekan lalu. Kapal setinggi 4 lantai ini ludes dilalap si jago merah. Dan ini adalah warga Pulau Gangga, para pahlawan yang telah berjasa menyelamatkan puluhan bayi, anak-anak, serta ratusan orang dari kebakaran kapal. Berapa perahu itu yang ngebantu kemarin? Perahu kecil semua. Iyo, semua. Cuma lansia aku hanya baterai atau cepat. Sebesar apapun yang mereka perlukan, ketika kami bahu-membahu, kami saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, tidak terasa bagi kami sebagai warga masyarakat membantu para korban yang ada. Tapi sayang, di balik sikap heroik puluhan orang desa ini, ternyata hidupnya dipenuhi dengan banyak derita yang belum diketahui publik. Lantas seperti apa kisah pilu yang mereka hadapi selama ini? Dan seperti apa pula kesaksian warga ketika menyelamatkan ratusan korban kebakaran kapal? Bisa dirasakan ya, ini beda sekali ketika kita berada di luar ya Bu ya. Iya. Di luar kan kita masih terang. Jadi kami siksa di Gangga ini. Iya, tersiksa. Lantas seperti apa kisah pilu yang mereka hadapi selama ini? Dan seperti apa pula kesaksian warga ketika menyelamatkan ratusan korban kebakaran kapal? Pemirsa, inilah penelusuran insert investigasi ke Pulau Gangga, Minahasa Utara. Berangkat dari Pelabuhan Likupang, Manado, menuju lokasi terbakarnya KM Barcelona 5, ditemani Abdul Rahman Agu, salah satu superhero yang viral karena aksi heroiknya menyelamatkan seorang bocah gadis. Nah pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Pak Abdul ya Pak ya. Iya, sosok heroik yang kita tahu viral di sosial media. Dan kali ini kita berkesempatan untuk diajak oleh Pak Abdul menuju ke bangkai kapal ya Pak. Iya betul. Kita akan ke sana. Dari sini jaraknya berapa jauh Pak? Jarak sini sekitar 10 menit ya. 10 menit ya? Iya. Kita udah melihat ya Pak di belakang sana, itu berarti memang posisi di mana perahu terbakar, betul? Iya, ini kapal yang saya tumpangi waktu itu. Kapal yang gagah itu, yang konon dapat menampung penumpang sampai 500-an ini, kini bak besi tua yang menghembuskan bekas asap. Debu masih berterbangan di dalamnya, begitupun bekas pakaian para penumpang yang berserakan. Bahkan suasana mencekam dan aura tidak enak pun begitu terasa ketika berada di dekat kapal. Khususnya bagi Abdul. Saat berada di TKP, perasaan trauma dan sedih berkecamuk mengingat kejadian tersebut. Ini kan berarti ada berapa tingkat sih? Iya, sampai 4 ya kayaknya ini. 4 lantai. Dek, iya, dek 4. Oke, berarti tadi dek 2 itu adalah tempat tidur. Iya, iya tempat saya waktu di kapal. Di atasnya juga habis ya Pak ya, tinggal kerangkanya aja. Dek 1 itu sampai dek 2 itu tempat penumpang mungkin dibilang kelas ekonomi. Jadi kalau di dek 3 itu ada kayak kamar-kamar gitu, mungkin kelas VIP. Dan lantai 4 saya juga nggak tahu ya, saya nggak pernah jalan ke atas dek 4. Sosok Abdul Rahman Agu hanyalah salah satu pahlawan yang dengan heroiknya menyelamatkan sang bocah cilik. Selain dia, ada puluhan bahkan ratusan nelayan yang ikut menjadi pahlawan, namun tidak pernah tersorot kamera. Mereka adalah para nelayan yang datang dengan spontan dari Pulau Gangga dengan perahunya masing-masing yang berjumlah sampai lebih dari 40 perahu untuk ikut menyelamatkan para korban. Yang pertama saya lihat itu hanya nelayan, Kak. Nelayan? Iya, nanti sudah mau sampai di tempat evakuasi di Pulau Gangga 1, saya lihat sudah mulai berdatangan, ada mungkin dari Coast Guard atau Bakamla. Yang saya lihat kayak gitu, Kak. Nah, dan selanjutnya kita akan melanjutkan penelusuran ini untuk berkunjung dan menyambangi Pulau Gangga yang kita tahu rasa kemanusiaannya sangat tinggi, akan tetapi belum bisa merasakan fasilitas listrik
selama 24 jam. Dan kita akan langsung saja menuju ke Pulau Gangga. Tim Insert pun kemudian bertolak menuju Pulau Gangga. Tapi siapa dapat menyangka, pulau yang terbagi atas 2 buah desa, yaitu Desa Gangga 1 dan Desa Gangga 2 ini, tidak hanya menyimpan keajaiban, tapi juga derita yang berkepanjangan. Nah pemirsa, kita sudah sampai di Pulau Gangga setelah sekitar 30 menit ya Pak ya. Dari lokasi yang tadi. Nah kita akan langsung menyambangi Pulau Gangga dan melihat seperti apa aktivitas masyarakat yang notabene adalah seorang nelayan. Dan juga kita mau melihat ya kegiatan ibu-ibu di sana seperti apa ketika listrik belum nyala. Dan kita akan langsung menuju ke pulaunya. Kita sudah sampai ya di Pulau Gangga. Di Pulau Gangga. Ya, di Desa Gangga 1, tim Insert berjumpa dengan masyarakatnya yang sederhana tapi begitu ramah. Jajaran perahu yang kala itu dipakai untuk mengevakuasi korban KM Barcelona 5 lengkap berada di sana. Rupanya pada jam siang hari itu, air laut sedang surut sehingga perahu-perahu sulit untuk dimasukkan ke dalam air. Inilah salah satu mukjizat yang dirasakan warga Desa Gangga 1 ketika peristiwa kebakaran KM Barcelona 5 terjadi. Bagaimana tidak? Pada momen siang hari, di mana air laut biasanya surut, ternyata sama sekali tidak surut, sehingga memudahkan para nelayan untuk mendorong perahunya ke laut untuk bergegas menuju ke lokasi kebakaran kapal yang berjarak sekitar 7 km. Berarti di depan kita adalah penampakan perahu-perahu yang waktu itu dipakai untuk Iya, ini perahu-perahu waktu itu dipakai, perahu-perahu ini yang waktu melaksanakan evakuasi korban yang ada di KM Barcelona. Spontan ketika pas lihat ada kapal terbakar, spontan kita langsung teriak. Makanya semua masyarakat langsung keluar, termasuk bapak-bapak nelayan langsung ke perahu masing-masing. Situasi air pada saat itu memang dikatakanlah puji Tuhan itu bersahabat. Itu kami boleh menyampaikan bahwa itu biasanya kalau jam-jam begitu air itu udah surut, udah jauh dari Nyare. Biasa orang Gangga bilang Nyare, udah jauh, agak susah untuk keluar perahu. Tetapi waktu itu memang air masih banyak. Kalau istilah orang Gangga bilang air murah. Ya, itu kami katakan itu mujizat Tuhan. Saat itu tidak seperti saat ini, apabila air sudah surut, sudah pasti kegiatan evakuasi waktu itu terkendala karena air sudah surut. Ini merupakan juga berkat, mujizat. Ya mungkin kan rencana Tuhan itu orang kan ingin tahu, toh. Nah ada kan rencana Tuhan yang mengandung kejahatan, toh, kecelakaan. Tapi semua itu ada maksud bagi orang-orang Gangga, dan juga bagi para penumpang dan juga KM Barcelona yang ada. Peristiwa kebakaran KM Barcelona 5 yang menewaskan 3 penumpang akhirnya dilihat oleh masyarakat Gangga sebagai peristiwa iman. Bagaimanapun juga, karya Tuhan bekerja di dalam hati mereka untuk tergerak spontan, bahu-membahu tanpa dikomando, demi menyelamatkan ratusan penumpang yang terancam tenggelam. Tulus, makanya sampai di sana itu ada rasa sedih, air mata, karena begitu lihat penumpang sudah ada di air semua, pokoknya rasa peduli itu langsung muncul. Ibu-ibu mempersiapkan segala sesuatu tanpa dikomando. Ibu-ibu yang ada di Desa Gangga 1 ini, sebesar apapun yang mereka perlukan, ketika kami bahu-membahu, kami saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, tidak terasa bagi kami sebagai warga masyarakat membantu para korban yang ada. Memang kehidupan saling menolong, saling membantu, saling mengasihi di desa ini sejak dulu sudah terpupuk dengan baik dengan adat istiadat dan budaya yang tumbuh berkembang di desa ini. Tapi kontras dengan sifat murah hati yang dimiliki masyarakat Gangga, ada penderitaan yang ditanggung mereka sudah sejak lama. Masalah utama yang dialami dari hari ke hari adalah akses listrik yang hanya menyala selama 12 jam, harga BBM yang melambung tinggi, serta kekurangan air bersih untuk minum.
Pemirsa, masyarakat di Pulau Gangga ternyata tidak merasakan listrik full selama 24 jam. Mereka ini hanya merasakan selama 12 jam saja dari jam 1 siang sampai dengan jam 1 malam nanti. Dan kita akan berkunjung ke rumah salah satu warga untuk melihat seperti apa sih kondisinya, karena memang sekarang masih jam 12 dan listrik belum menyala. Ini kita sedang berkunjung ke rumah ibu dan kita melihat ternyata memang benar ya Bu ya di jam 12-an. Iya. Masih Belum, nanti jam 1 siang sampai jam 1 malam. ini kamar ya Bu ya? Iya, iya. Nah ini ada lampunya tapi listriknya Iya, nggak nyala. Iya, ada lampunya nggak nyala. gelap ya Bu? Gelap semua. Jadi kami siksa di Gangga ini. Iya, tersiksa. Airnya begitu juga, siksa. Kesini air bergaram. Air asing. Jadi kami siksa air dengan lampu. Susah ya Bu ya berarti ya dia ada di Pulau Gangga ini. Kalau lampu sudah menyala, kebanyakan ibu-ibu juga banyak beraktivitas karena kan ada yang mengelola buat es batu untuk pendingin ikan tangkapan. Jadi kebanyakan ibu-ibu dan masyarakat di waktu lampu nyala ya mereka beraktivitas untuk supaya hasil-hasil tangkapan yang didapat itu boleh disimpan supaya tidak rusak. Selain dengan listrik, ya memang masyarakat di Desa Gangga 1 ini juga terkendala dengan BBM. Masyarakat banyak membeli dengan harga yang udah ada yang sampai 13.000. Ini jualan apa Bu? Es mambo. Es mambo. Boleh dilihat ini Bu, es mambonya apa aja? Es kacang hijau, gula merah. Iyo. Empop. Ais. Durian. Ini Ibu bikinnya dari jam berapa Bu? Kalau mau baking dulu barang jam 1. Jam 1 malam atau malam? Siang. Oh siang. Oh iya. Mulai lampu menyala. Iya, baru menyala. Nyala siang jam 1. Bu Ima jualan apa nih? Es cukur dengan cendol. Nah mungkin kenapa memilih untuk jualan es Bu? Karena panas. Panas membara. Karena di pulau ya Bu ya, dekat dengan air laut jadinya kita butuh yang segar-segar. Tapi ini es batunya berarti dibuatnya kapan Bu? Dari kemarin. Dari kemarin. Oke. Berarti kan masih jam 12 berarti belum nyala ya Bu listrik ya? Kalau kemarin nyala jam 1 sampai jam 1 ke jam 1. Jadi Lampu ini.